Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di video saya kali ini sekarang tanggal 23 Desember ya teman-teman. Jadi saya sekarang naik motor ya teman-teman. Ini naik motor sama saudara saya. Jadi singkat aja, tadi udah jalan dari Bekasi ya, startnya Bekasi. Jam satuan ya, setengah dua, jam 1:30 lah. Jadi tadi perjalanan berisik banget ya. Ini saya pas banget di pinggir jalan Pantura ya, masjidnya. Berangkat dari Bekasi setengah dua dan sekarang udah setengah lima ya teman-teman. Dan sekarang baru sampai Indramayu, di Masjid Indramayu. Nih tampilan masjidnya nih. Nah, ini ya teman-teman, saya baru sampai Masjid Al-Ikhlas DKM di Jalan Bypass Eretan Wetan Kandangahur Indramayu ya teman-teman. Dan ini saya selesai sholat asar ya, kemungkinan akan jalan lagi. Jadi niatan saya mau bikin video ini sebagai penutup akhir tahun ini ya teman-teman. Dan saya mau tahu juga gitu loh, kalau naik motor itu kita berapa jam. Dan kebetulan kan kalau Nataru ini harga tiket naik semua, dari yang 300 sampai 350. Dan kebetulan saya diajak naik motor ya, saya ikutin lah. Dan saya juga mau tahu sih berapa sih perkiraan biaya itu kita naik motor dari daerah Jabodetabek lah ya sampai ke Wonogiri. Kalau biasanya kan kita bayar 250 sampai 300, itu tinggal duduk manis. Paling sekarang kita naik motor ya, kita lihat aja lah nanti sampai Wonogiri jam berapa dan biaya habis untuk macam-macam itu berapa. Oke, stay tune terus di video ini, pantengin terus. Macet ya teman-teman di Indramayu, macet Madura. Oh, biasanya macet, tapi ini macet ya. Lihat gara-gara apa ini bisa macet. Ada yang bikin macet ya, ada lampu merah. Baik ya teman-teman, alhamdulillah sekarang saya lagi berhenti ya sebentar buat untuk sholat maghrib dan isya. Sekarang saya udah nyampe Brebes ya teman-teman. Sekarang saya di Masjid Nurul Iman Brebes. Jadi sekarang itu jam 8 ya teman-teman. Tadi kita berangkat dari Indramayu itu sekitar jam 4 ya kalau nggak salah. 4, 5, 6, 7, 8. Kurang lebih 4 jam ya perjalanan. Dan perjalanan saya tadi menggunakan motor Beat ya, dan untuk kekencangannya sendiri di angka 80 sampai 90 km per jam. Nggak bisa kencang-kencang ya. Takut sih, rawan juga kalau jalan sore itu banyak truk-truk. Jadi agak waspada juga saya sama saudara saya. Jadi ya jalan sedang-sedang aja lah. Yang penting selamat sampai tujuan. Oke teman-teman, tadi
setelah istirahat di Brebes ya, istirahat sambil sholat dan beli oleh-oleh telur asin, kita rencana mau nyari makan di daerah setelah Brebes ya. Setelah Brebes itu Tegal. Nah, setelah kita istirahat itu kita jalan sambil pikir-pikir, kalau kita habis istirahat terus jalan sebentar istirahat lagi itu kayak gimana gitu, kata saudara saya itu kurang efektif aja. Mumpung badannya fresh, kenapa enggak agak lamaan sedikit lagi gitu kita naik motornya, perjalanannya. Karena setelah istirahat itu kita badan udah fresh, udah enak lagi. Makanya kita rencana berhenti itu tadi makan di Pekalongan ya teman-teman, nggak jadi di Tegal. Setelah nyampe Pekalongan kita nyari pecel lele ya, terus kita makan, fokus makan. Saya nggak sempat nge-record, terus sambil rebahan sebentar dan saya jalan lagi ya. Dan tadi habisnya itu pecel lele sama nasi itu satu orang 20.000 ya teman-teman. Pecel lele dan nasi, dan 2 orang itu habis 40 ribuan kalau nggak salah. Dan ini kita lanjut lagi, sekarang udah nyampe Batang ya teman-teman. Sebentar lagi kita ngelewatin rumah makan bis-bis ya. Biasanya bis-bis yang dari timur itu dia berhentinya di Batang Waleri ini ya. Di sini tempatnya kalau nggak salah kita masih di Batang. Batang atau Kendal, saya belum tahu nih. Masuknya di Batang atau Kendal. Dan di sini situasinya masih ada perbaikan jalan ya teman-teman. Oh, ada bodoh teman-teman, main Wonogiri baru dan Pandawa juga. Sini rumah makannya Sedia Mulia, tapi tidak ada bisnya, yang ada Santika. Oke teman-teman, jadi di sini saya udah nyampe Salatiga ya, dan sekarang jam 3:15. Jadi berkali-kali berhenti karena ngantuk banget ya, hawanya adem, ngantuk, dan buat naik motor itu bikin ngantuk ya. Di sini masih di Jalan Salatiga menuju Solo ya. Update bisa dari Semarang, terus ini mau ke Salatiga, dan habis itu ke Solo, terus Wonogiri. Oke, stay tune terus di video ini. Nanti saya perjelas di akhir video ini berapa pengeluaran, apa aja yang harus dibeli, dan berapa biaya bensin yang harus digunakan. Stay tune terus di video ini. See you. Ya, jam 4:30 kita baru nyampe Patung Pandawa Solo ya teman-teman. Waduh, di luar perkiraan ya, karena kebanyakan berhentinya habis Solo terus Wonogiri terus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, akhirnya sekarang pukul 5
jam 5 subuh kurang 5 menit. Kita udah sampai di gerbang. Oke. Gerbang ya. Tugu. Kalau di sini tugu, setiap mau masuk di daerah itu ada tugunya. Kayak tadi di Pekalongan, di Tegal atau di mana-mana ya. Kalau di sini Wonogiri ada tugunya tuh. Gede banget ya. Kayak menandakan kita itu udah mau masuk di daerah Wonogiri. Jadi sekarang saya jam 5 kurang 5 menit udah sampai di gerbang masuk Wonogiri ya teman-teman. Estimasi perjalanannya sih ya lumayan lah. Kita berangkat dari sana jam 2 kurang setengah 2-an dan sampai sini jam 5 kurang 5 menit. Mungkin dari sini dari gerbang menuju ke rumah saya Ngadirojo itu mungkin butuh waktu bisa 20 menitan lah ya. Karena masih agak jauh juga. Oke, begitu aja. Stay tune terus di video ini. Check it out. Oke teman-teman, alhamdulillah jadi saya udah sampai di rumah dan sekarang jam setengah 6, jam 6 ya, jam 5 lewat 20 tadi ya, nyampe rumah. Jadi dari yang tadi kita berhenti tadi di di Gapura ya, Gapura Selamat Datang Wonogiri, sampai ke rumah itu sekitar 20 menitan. Jadi rinciannya tadi saya dari setengah 2 dari Bekasi itu ngisi bensin kurang lebih 14 liter, tapi masih sisa ya, 14 liter itu masih sisa, 14 liter masih sisa. Ya terserah sih mau pakai Pertamax atau premium atau Pertamax atau Pertalite, bisa harganya kan beda juga, jadi diakumulasikannya juga. Kalau pakai Pertalite lebih murah. Terus buat makannya tadi mampir di Indramayu, tadi kita makan bakso ya. Makan bakso habis per orangnya 10.000. Terus makan lagi tadi kita di Pemalang ya. Terus kita di Pemalang tadi makan pecel lele 20.000 per orang. Jadi yang perlu, terus habis itu kita berhenti lagi di Salatiga tadi ya, beli kopi. Jadi buat teman-teman waspada ya, kalau berhenti jalur Pantura mau makan, kita harus tanya dulu per porsinya itu harganya berapa. Jangan sampai kita mesen terus selesai makan ditagih dengan harga yang nggak normal gitu loh. Kalau di total mungkin habisnya itu ya sekitaran, kalau kita pakai versi bensinnya itu Pertalite ya, Pertalite misalnya 13 liter kali 10.000, 130.000, makannya 30.000 per orang. Berarti kalau kita sendiri itu mungkin habis biayanya 160 ya teman-teman. Dan mungkin kalau misalnya kalian tipikal orang yang gampang lapar, ya mungkin budget kalian bisa
lebih besar lagi. Yang lebih mahal itu karena bukan bensinnya, tapi yang mahal itu untuk makannya ya teman-teman. Sisi positifnya ya, kalau naik motor itu emang lebih murah ya teman-teman, dan lebih asik aja, banyak bisa ngeliat, mengeksplor tempat-tempat yang kita lewatin seperti kota-kota tadi, dari Indramayu, dari Subang, Indramayu, terus Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, dan terus Kendal, Semarang, habis itu Salatiga, Boyolali, dan Solo, langsung ke Wonogiri. Itu kota-kota yang tadi saya lewatin. Bagi kalian yang mau naik motor pergian jauh, minimal 3 jam ya. 3 jam itu saat berkendara udah capek, kita istirahat, langsung tidur bila ngantuk. Kalau lapar langsung makan, jangan dipaksakan, karena yang pernah saya dengar itu dari pengalaman teman-teman itu yang naik motor, kalau dipaksakan gampang sakit ya teman-teman. Yang saya rasakan sekarang, badan sakit ya, sama pantatnya itu pegel banget karena duduk 16 jam itu udah nggak enak banget. Apalagi kalau misalnya motor kalian itu joknya keras, atau tipikal jok-jok yang kecil gitu, yang tipis gitu ya, itu bikin sakit pantat banget ya. Mau disarankan buat kalian yang berpergian jauh, mungkin bisa pakai bantal atau pakai tambahan-tambahan yang lain lah ya. Seperti biasa ya teman-teman, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe, dan selalu support channel saya agar saya semakin semangat membuat video-video seperti biasa ya. Dan jika kalian punya masukan, saya akan naik PO apalagi, tulis di kolom komentar. Dan kabarnya di tahun-tahun akhir tahun 2023 ini ada PO yang baru masuk ya teman-teman. Dia rute Jakarta Wonogiri ya, dan sebaliknya. Mungkin next time kita akan mencoba ya. Ditunggu aja video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.